Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaid Ansori, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Medan, program studi PJOK. Saya bertugas di SMP Negeri 8 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di mana masa pandemi saat ini kita masih harus tetap waspada, menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jangan lengah dan terus terapkan 5M dan PHBS. Baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, ya, melanjutkan materi minggu lalu, di mana materi yang kita pelajari adalah aktivitas atletik. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana teknik dari lompat jauh. Untuk saat ini, kesempatan ini kita akan memasuki materi aktivitas atletik untuk tolak peluru. Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu ya absensi siswa-siswi yang hadir hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Pak. 2 orang, atas nama? Anum dan Farhan. Anum dan Farhan. Sudah ada keterangannya, ketua kelas? Sudah ada, Pak. Baik, nanti tugas sekretaris untuk mencatat absensi hari ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menerima manfaat dari materi hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian bisa terus dalam keadaan sehat, gembira, tetap semangat. Walaupun masa pandemi, kalian harus bertahun-tahun pembelajaran dengan cara daring. Insya Allah bulan depan pada saat semester 2 kita bisa bertemu tatap muka di sekolah ya. Kita berdoa bersama pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara normal di sekolah. Baik, kita tadi sudah sampaikan ya di awal bahwa materi hari ini adalah aktivitas atletik untuk tolak peluru ya, di mana kalian mempelajari materi ini dengan tujuan yang pertama, setelah kalian menganalisa dan juga melihat tayangan video serta membaca buku, kalian bisa memahami apa itu teknik atau gerak tolak peluru dengan gaya membelakangi. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mempraktikkan gerak tolak peluru gaya membelakangi dengan teknik yang tepat. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik dapat mengevaluasi hasil analisis gerakan tolak peluru gaya membelakangi dalam bentuk diskusi dan tanya jawab ya. Jadi nanti di materi kali ini kalian harus aktif ya, berdiskusi, memberikan pendapat, pandangan, bahkan boleh sesi tanya jawab antar siswa. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semoga dengan mendengarkan lagu ini, rasa nasionalis kalian bisa tetap tumbuh dan rasa cinta terhadap tanah air bisa terus berada di dalam jiwa kalian. Oke, Bapak share ya. Baik, sudah didengarkan lagunya. Ada yang tahu judulnya? Bagimu negeri, Pak. Betul, Bagimu Negeri. Ada yang tahu penciptanya siapa? Kalau ada yang tahu, Bapak tambahkan nilainya. Dapat bonus. Tadi judulnya sudah betul. Bagimu Negeri. Ya, kalau belum tahu kalian bisa searching di Google ya, bisa baca buku atau referensi lain. Baik, tadi kita sudah dengarkan salah satu lagu wajib nasional. Sekali lagi Bapak sampaikan semoga dengan kalian sering mendengarkan lagu-lagu nasional itu bisa terus menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kalian sampai kalian dewasa, dan rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa ini akan terus tumbuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi aktivitas atletik nomor tolak peluru. Ya, kalian bisa menyimak nanti slide yang Bapak akan jelaskan. Nanti setelah itu kita berdiskusi, kita nanti melihat anak-anakku sekalian mencoba ya di rumah masing-masing dengan panduan dari Bapak. Oke, kalian bisa simak tayangan berikut. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jelas atau terlalu kecil? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke bab 3 ya, aktivitas atletik untuk kelas 8 ya, dengan nomor tolak peluru ya. Nanti akan dijelaskan secara detail mengenai materi ini. Oke, hari ini tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal. Kita berharap setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menggali informasi melalui gambar, tayangan video, dan membaca buku pembelajaran tentang gerak tolak peluru gaya membelakangi. Siswa dapat menjelaskan tentang urutan gerakan tolak peluru gaya membelakangi sesuai dengan teknik yang benar. Ya, itu tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan tolak peluru gaya membelakangi sesuai dengan teknik yang benar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya adalah
Peserta didik dapat mengevaluasi hasil analisis gerakan tolak peluru gaya membelakangi dalam bentuk diskusi dan tanya jawab ya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Kita masuk ke pengertian tolak peluru. Di sini dijelaskan tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong peluru besi berbentuk bulat sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan peluru dengan teknik yang tepat. Itulah pengertian dari tolak peluru ya. Kemudian ini ada keterangan tolak peluru merupakan nomor lempar dalam cabang olahraga atletik ya. Kita kenal istilah di atletik itu adalah lari, lompat, dan lempar. Nah, untuk tolak peluru ini termasuk ke dalam nomor lempar ya. Tapi pada dasarnya pelaksananya justru tekniknya tidak dilempar ya, karena kita melempar besi, jadi cukup berat. Jadi melainkan ditolak atau didorong ya. Jadi kalau ada anak-anakku sekalian ya, ketika melakukan praktek nanti tolak peluru untuk melemparnya itu tidak seperti yang biasa, tapi ditolak atau didorong seperti itu. Kemudian masuk ke alat yang digunakan ya. Ini alat yang digunakan terbuat dari besi ya, terbuat dari besi dengan masing-masing berat berbeda-beda ya. Ini ada keterangannya. Untuk junior putri ya, untuk mungkin sekitar SD atau SMP itu berat besinya itu sekitar 3 kg. Kemudian untuk junior putra berbeda lagi ya, lebih berat 2 kilo, totalnya 5 kg. Kemudian senior putri ya, ini biasanya dipertandingkan di event-event olahraga ya. Senior putri itu 4 kg ya, kemudian senior putranya jauh lebih berat sekitar 7,25 kg ya. Jadi inilah ukuran-ukuran atau berat-berat peluru yang digunakan di dalam perlombaan. Kemudian, nah ini. Untuk mempelajari materi ini, tentu tidak semua siswa, apalagi sekolah memiliki peluru yang terbuat dari besi. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengganti peluru besi itu agar kita bisa tetap merasakan bagaimana melakukan teknik tolak peluru ya. Kalian bisa membuat, terlihat di gambar ya. Ini ada kertas digulung-gulung ya, kalian lihat. Kemudian diberi plastik, kemudian diikat secara kuat sehingga berbentuk bola kecil ya, bundar. Jadi kalian nggak usah khawatir, nanti di rumah ya pada saat materi ini kalian juga melakukan hal yang sama di rumah agar bisa mencontohkan. Kemudian kita masuk ke inti materi ya, tahap teknik tolak peluru gaya membelakangi. Nah, ini garis miring ada gaya O'Brien. Mungkin kalau kalian nanti bertanya-tanya, selain gaya membelakangi, nama lainnya apa, Pak? Nah, inilah gaya O'Brien. Jadi ketika ada keterangan misalnya di ulangan, apa yang dimaksud dengan gaya O'Brien? Ya, inilah gaya membelakangi. Ya. Adapun beberapa teknik gaya membelakangi atau gaya O'Brien ini, yang pertama memegang peluru ya, cara memegang peluru. Kemudian yang kedua meletakkan peluru. Kemudian yang ketiga awalan, badan condong ya. Kemudian yang keempat gerakan kaki, mengayun dan lompat ke belakang. Kemudian 5 putar badan, tolakan. Kemudian yang terakhir gerak lanjutan. Ini adalah tahap teknik tolak peluru gaya membelakangi. Jadi agar kita bisa menguasai gerak ini tentu harus menguasai 7 teknik dasar tersebut. Nah, tadi sudah kita bahas sebut satu persatu. Yang pertama adalah memegang peluru. Kalian bisa lihat di gambar ya, cara memegang peluru. Nah, itu
di tengah-tengah lengan ya, telapak tangan, kemudian jari-jari menekuk, menyentuh jari bagian dalam ya, sehingga tidak terlalu mencengkram agar tolakannya jauh lebih maksimal. Kemudian yang kedua, meletakkan peluru ya. Jadi meletakkan peluru tidak dilakukan secara asal-asalan karena sangat berbahaya ya. Ini kan pelurunya terbuat dari besi. Jadi kalian bisa melakukannya sesuai dengan teknik yang benar, sesuai dengan arahan dan petunjuk. Itu kita lihat di tangan kanannya itu diletakkan di bawah telinga ya, di antara pundak dan leher. Nah, itu dengan topang tangannya menekuk seperti itu. Kemudian, nah ini yang ketiga, awalan badan condong ya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas bagaimana teknik awalan tersebut dilakukan, yaitu dengan badan posisinya sekitar 45 derajat ya, dengan posisi membelakangi arah tolakan nanti. Kita juga lihat tangan kirinya lurus, peluru juga tetap berada di telinga bawah untuk siap melakukan tolakan. Berikutnya yang keempat, gerakan kaki ya. Selain gerakan tangan maupun badan, kita tentu dibantu juga dengan gerakan kaki, di mana gerakan kaki ini harus ada ayunan dan lompat ya. Di gambar 1 kalian lihat siap-siap bergerak kakinya. Kemudian yang kedua sudah mulai menapak kakinya. Yang ketiga sudah mulai mengayun, dan yang keempat sudah siap melakukan tolakan. Yang kelima, putar badan ya. Setelah melakukan gerakan kaki, ayun dan lompat, tentu untuk mengarahkan tolakan peluru ke arah yang dituju, karena ini gaya membelakangi, tentu harus ada putaran badan. Kita lihat ya. Setelah berputar, tentu kita melakukan tolakan ya. Kita lihat tidak dilempar tapi ditolak dari tadi pundak di bawah telinga ya, di antara leher dan pundak itu diarahkan, ditolak ke atas ya, sehingga bisa mencapai jarak maksimal. Setelah melakukan tolakan, tentu kalian tidak diam, ada gerak lanjutan ya, tapi sesuai peraturan. Kita lihat kaki sebelah kanan itu mendarat tapi tidak keluar lingkaran ya. Kalau keluar lingkaran biasanya di dalam perlombaan akan didiskualifikasi ya. Itulah gerakan-gerakan ya, teknik-teknik dalam melakukan tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien. Mungkin penjelasan Bapak yang singkat belum cukup membuat kalian lebih memahami. Agar lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan video pembelajaran berikut ini untuk lebih anak-anak bisa memahami. Kita lihat ya. Terdengar suaranya, Nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melakukan latihan tolak peluru gaya membelakangi atau yang biasa disebut dengan O'Brien. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong peluru besi berbentuk bulat sejauh mungkin dari titik tolakan menuju titik pendaratan peluru dengan teknik yang tepat. Tolak peluru merupakan nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Meskipun termasuk nomor lempar, pelaksanaan tekniknya tidak dilempar, melainkan ditolak atau didorong. Berikut gerakan yang salah, yaitu tangan mengayun atau tangan terlihat seperti melempar bola. Berikut gerakan yang benar, tangan mendorong atau menolak peluru. Alat yang digunakan: peluru besi berbentuk bulat.
Berat peluru untuk junior putri 3 kg, junior putra 5 kg, senior putri 4 kg, senior putra 7,25 kg. Tahap teknik tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien. 1. Memegang peluru. 2. Meletakkan peluru. 3. Awalan, badan condong. 4. Gerakan kaki, ayunan dan lompat ke belakang. 5. Putaran badan. 6. Tolakan. 7. Gerakan lanjutan. Pegangan peluru. Renggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang kedua, renggangkan 5 jari, 4 jari rapat dan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang ketiga, renggangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. 3. Awalan atau badan condong ke depan. Posisi badan menghadap ke belakang sektor tolakan dengan memajukan kaki kanan ke depan, diikuti badan condong ke depan, tangan kiri rileks. 4. Gerakan kaki. Ayunkan kaki kiri ke depan dan ke belakang, kemudian lompatkan kaki kanan ke belakang. Diikuti dengan kaki kiri menempel ke tanah. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan lengan kiri untuk membantu dorongan. 6. Tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan dalam lingkaran. Pastikan kaki kanan tidak keluar atau melebihi garis lingkaran. Gerakan keseluruhan tolak peluru gaya membelakangi atau gaya O'Brien. Pastikan semua gerakan dilakukan secara berurutan dan berkesinambungan, secara cepat dan tidak ada gerakan yang terputus atau lambat. Sebelum melakukan gerakan tolak peluru, lakukan latihan awal dengan peluru besi. Hal ini ditujukan untuk membiasakan lengan dan tubuh terbiasa dengan berat dan diameter peluru.
melakukan tolak peluru dengan lapangan dan alat yang dimodifikasi. Alat yang digunakan: kapur, tali rafia, kun, dan peluru modifikasi. Pembuatan lapangan di area paving. Yang pertama, untuk menentukan lapangan, tandai titik tengah dengan kapur. Kemudian kaitkan kapur dengan tali rafia dengan panjang kurang lebih 1 meter. Mulai buat garis lingkaran dengan memegang titik poros dan titik luar melakukan putaran. Apabila tidak terjadi pergeseran pada titik poros, maka lingkaran akan terbentuk dengan sempurna. Untuk membentuk sektor tolakan, letakkan kun di samping kanan dan kiri di depan lapangan tolak peluru. Tolak peluru gaya O'Brien dengan lapangan dan alat yang dimodifikasi. Kesalahan yang mengakibatkan Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran. Monik, Monik, tertidur. Gak apa-apa, Iya, Nak. Pak. Ya, iya nggak apa-apa, Nak. Jadi kalian sudah melihat video pembelajaran. Sekarang silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan atau juga diskusi, silakan. Siapa dulu? Setelah melihat tayangan tadi. Ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan resen, silakan. Ada yang atau ingin bertanya? Atau ingin ditayangkan kembali PowerPoint-nya biar jelas? Silakan, ada yang ingin ditanyakan tadi mengenai materi tolak peluru. Nah, ini nomor atletik, kemudian alat yang digunakan, modifikasi, tahap tekniknya, kemudian cara-caranya, sampai dengan tadi video pembelajaran. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan atau bertanya? Oh, Pak, saya. Ya, silakan Farel. Untuk ukuran bola besi yang resmi itu ukurannya boleh bervariasi nggak, Pak? Betul, Nak. Jadi tadi sudah ada disampaikan bahwa setiap penggunaannya tentu berbeda-beda antara putri dan putra ya. Putra dan putri juga itu juga berbeda lagi antara junior dan senior. Jadi semuanya terbagi-bagi. Kita lihat lagi, ini tadi penjelasannya. Ya, ini yang ditanyakan Farel tadi ya. Berbeda-beda ya untuk beratnya. Kita lihat junior putri 3 kg, junior putra 5 kg, senior putri 4 kg, dan senior putra 7 sampai 25 kg. Demikian. Ada lagi? Kalau untuk junior di umur berapa, Pak? Junior tadi Bapak sudah sampaikan ya, mungkin kategorinya SD sampai dengan SMP ya. Bisa juga tergantung tingkat lombanya.
Mungkin SMA kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11 itu termasuk juga junior. Demikian Farel. Yang lain, ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke. Ya. Selain peluru besi, kita bisa pakai bola apa aja ya, Pak? Bisa dengan tadi yang dimodifikasi ya, dengan kertas seperti ini ya, dipencet-pencet ya, sehingga membulat, bisa diikat dengan tali ya atau karet. Demikian. Harus berat ya Pak bolanya, Pak? Enggak, yang penting berbentuk bulat aja ya, berat enggak terlalu ini, yang penting berbentuk bulat seperti ini ya. Oke, Bapak ingin ada yang mencontohkan? Sabila, silakan yang tadi dilihat. Silakan melakukan gerakan tolak peluru gaya membelakangi. Silakan. Siapa, Pak? Sabila. Silakan. Ya, Sabila. Kenapa, Pak? Ya, contohkan. Contoh. Ya, ini. Ya, seperti ini ya tadi. Bapak contohkan ya. Siap. Gaya membelakangi arah ke sebelah sana. Silakan. Berdiri, Pak. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri, Nak. Berdiri. Saya sambil cas, Pak. HP saya sambil cas, Pak. Gak apa-apa. Pasang aja kameranya. Nanti kamu berdiri mundur aja sedikit. Ya. Mana, Ustaz? Ya, seperti itu. Silakan. Terlihat. Silakan. Ya, silakan. Dari sini dong. Mundur. Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin mencoba? Pari Abi Rizky? Iya, Pak. Silakan mencoba. Duduk tiba-tiba contohin. Enggak, gue lagi gini. Sabila boleh di-mute. Sabila di-mute dulu ya. Akan tadi bukan di sini dulu. Bukan di sini. Bolanya kayaknya kurang besar ya buat ditaruh kayak gini. Kayak gini aja ya? Iya, nggak apa-apa. Gendong gua. Iya, lagi biar. Iya. Lagi kurang luas tempatnya, Pak. Udah. Dia suruh nontonin tau gue ngakak banget. Buka pintu deh. Silakan, udah. Oke. Oke, baik. Kenapa lo ngajak si Celo? Ngajak Celo. Oke, tadi kita sudah lihat ya, teman kalian mencontohkan bagaimana teknik tolak peluru ya. Semoga nanti kalian bisa belajar di rumah lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya ya, tepuk tangan juga dulu untuk kalian ya, tepuk tangan semuanya. Proses belajarnya sudah sangat luar biasa, kalian mengikuti dengan antusias. Kemudian Bapak akan simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini ya. Mulanya adalah tolak peluru adalah salah satu nomor atletik, walaupun masuk dalam kategori nomor lempar, akan tetapi cara melakukannya bukan dengan melempar, tapi dengan menolak. Tolak peluru juga yang dipelajari adalah tolak peluru gaya membelakangi atau disebut juga dengan O'Brien. Ada 7 teknik yang tadi dijelaskan. Kemudian alat yang digunakan adalah peluru yang terbuat dari besi, tapi bisa kalian modifikasi. Kemudian teknik yang dilakukan juga harus sempurna. Nah, berikutnya adalah tugas untuk kalian, untuk tugas pengetahuannya. Kalian bisa nanti mengisi atau mengklik link Google Form yang akan Bapak kirim. Kemudian tugas keterampilannya juga ada di video YouTube, nanti akan di-share. Kalian hanya membuat video, durasinya hanya 30-60 detik. Kalian kemudian kirim ke grup WA Mapel PJOK. Ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan ya.
sebelum kita menutup pelajaran hari ini, semoga kalian bisa menerima materi dengan baik. Kita tutup doa. Silakan, Yohan. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak Kelas. Baik, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kalian bagi yang kurang mengerti atau belum cukup memahami, nanti bisa belajar melihat dari YouTube, kemudian membaca buku, kemudian nyari referensi yang lain sehingga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, kita bisa berdiskusi di luar ini melalui grup WA maupun phone call ya, WA call. Oke, tidak ada lagi. Kalau begitu, Bapak akhiri. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain ya, di pertemuan berikutnya. Sekali lagi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.